Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 nama ini bukan sekadar pengenalan identitas ilahi, tetapi adalah pengungkapan langsung dari zat kepada makhluknya. Dalam 3 nama ini tersembunyi fondasi seluruh wujud. Ia adalah peta yang menunjukkan asal, tujuan, dan jalan pulang. Nama Allah adalah pangkal dari segala nama. Ia bukan sekadar satu dari sekian banyak sebutan, tapi nama yang mencakup semua sifat kesempurnaan. Ketika engkau mengucapkan Bismillah, engkau telah menyebut sumber dari segala wujud, tempat kembali segala ruh, dan satu-satunya yang layak disembah. Ia bukan hanya nama yang agung, tapi satu-satunya nama yang membuat semua yang lain menjadi ada. Inilah pusat, inilah identitas sejati yang disembunyikan dari mereka yang sibuk mengejar dunia. Kemudian datang nama kedua, Ar-Rahman. Nama ini menunjukkan kasih yang meliputi segalanya, tanpa syarat, tanpa batas. Ia mencintai bahkan makhluk yang tak mengenalnya. Ia memberi bahkan pada yang kufur dan ingkar. Rahman adalah nafas dari segala ciptaan. Langit yang tak runtuh, bumi yang memberi makan, tubuh yang masih bisa bernapas. Semuanya berjalan dalam cakupan rahmat ini. Bila engkau menyadari makna Ar-Rahman, engkau akan malu untuk menyombongkan amal, karena semua yang engkau miliki hanyalah buah kasihnya. Dan yang ketiga, Ar-Rahim. Nama ini lebih lembut, lebih dekat, dan lebih khusus. Bila Rahman adalah kasih universal, maka Rahim adalah kasih personal. Ia menyentuh yang beriman, yang berserah, yang kembali. Ia hadir dalam rahasia batin, dalam keheningan doa, dalam tetesan air mata yang tak terlihat siapapun. Ar-Rahim adalah kedekatan. Ia adalah jawaban dari doa yang tak diucapkan. Ia adalah hangatnya hati yang tiba-tiba tenang, tanpa sebab lahiriah. Maka jika engkau memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, engkau sedang berjalan dalam pelukan 2 rahmat, yang meliputi segala dan yang meresap ke dalam. Banyak orang tidak memahami bahwa kalimat ini adalah formula rohani. Ia bukan hiasan awal surat. Ia adalah kunci membuka gerbang kehadiran Tuhan. Ketika 3 nama ini dihayati secara mendalam, seorang hamba tidak hanya merasa diperhatikan, tapi dibimbing dan didekap. Rasa takut pada dunia memudar. Kebergantungan pada selain Allah perlahan lenyap. Sebab siapa yang merasa berada dalam kasih Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak akan tergoda oleh tipu daya makhluk. Inilah bagian yang tersembunyi dari umum, bahwa dalam satu kalimat Bismillah, sesungguhnya Allah telah mengungkapkan seluruh jalur pulang kepadanya. Nama-nama ini bukan hanya untuk diucap, tetapi untuk diresapi, ditanamkan dalam kesadaran, hingga menjadi cara pandang dalam melihat hidup. Maka ketika engkau mengalami cobaan, ucapkan Bismillah dan hadirkan Ar-Rahman. Saat engkau rindu kedekatan, sebut Bismillah dan hadirkan Ar-Rahim. Saat hatimu tersesat, sebut Bismillah dan kembalilah pada Allah. 3 nama, 1 arah, kembali kepadanya. Jangan biarkan kalimat ini hanya menjadi pembuka acara atau hiasan tulisan. Letakkan ia di hatimu. Jadikan ia pelita batin. Karena bila 3 nama itu hadir dalam dirimu, maka seluruh hidupmu menjadi perjalanan yang tenang, meski jalan tampak berat. Itulah rahasia dari Bismillah yang agung. Ia bukan hanya lafaz, tetapi jalan. Ia bukan hanya awalan, tetapi akhir dari segala pencarian. Kembali kepada Allah, Sang Maha Kasih, dengan kasih yang menyelimuti segalanya dan menjemput yang mencarinya. Menyebut namanya adalah jalan pulang. Ada satu kenyataan yang tak terbantahkan dalam perjalanan spiritual. Setiap jiwa merindukan kepulangan. Bukan pulang dalam arti tempat, tapi pulang kepada asal muasal kesadaran, pulang kepada Sang Pencipta. Dan di tengah gemuruh dunia yang membutakan, kalimat Bismillah menjadi kompas yang menunjukkan arah pulang itu. Ia bukan hanya pembuka amal, tetapi tanda bahwa segala gerak dan langkah telah dikembalikan kepada pemiliknya. Inilah rahasia besar yang tidak diajarkan secara terang-terangan, bahwa menyebut namanya adalah cara untuk menemukan jalan kembali ke dalam kehadirannya. Saat engkau mengucapkan Bismillah dengan kesadaran penuh, engkau sedang meninggalkan dunia luar dan masuk ke dunia dalam. Dunia luar adalah dunia pencitraan, kebisingan, dan peran-peran palsu. Tapi dunia dalam adalah ruang keheningan, di mana hanya ada engkau dan Dia. Di sanalah Bismillah membuka pintunya.
Ia membimbing hati untuk kembali ke pusat, kembali ke akar makna kehidupan. Maka menyebut nama Allah bukan hanya ritual, tapi kembalinya ruh kepada orientasi aslinya. Hanya kepada Allah lah segala sesuatu kembali. Renungkan sejenak. Bagaimana mungkin sekadar menyebut namanya bisa menghadirkan ketenangan, meredakan ketakutan, bahkan menyembuhkan luka batin? Karena nama itu bukan hanya simbol bunyi, ia adalah pancaran dari Zat yang Maha Hidup. Dalam Bismillah, engkau tak hanya menyebut, engkau sedang memanggil kembali kesadaran bahwa engkau tak pernah sendiri. Bahwa sejak awal hidup ini bukan tentang berjuang sendirian, tapi tentang menyadari bahwa ada kekasih sejati yang senantiasa menuntun langkahmu, bahkan di saat engkau lupa menyebutnya. Di antara hamba-hamba pilihan, ada yang menjadikan Bismillah sebagai nafas mereka. Bukan karena perintah, tapi karena kebutuhan jiwa. Setiap kali hati mereka mulai bergeser dari kehadirannya, mereka segera kembali dengan menyebut Bismillah. Bukan untuk memberkati pekerjaan, tapi untuk menghadirkan kembali siapa sesungguhnya yang bekerja. Disinilah letak rahasianya. Bismillah bukan tentang permulaan aktivitas, tapi tentang penegasan kehadiran Tuhan dalam setiap ruang batin. Dengan menyebutnya, segala yang gelap menjadi terang, segala yang kabur menjadi jelas, segala yang berat menjadi ringan. Namun rahasia ini tidak mudah dipahami oleh yang terburu-buru. Orang yang hanya ingin cepat selesai hanya akan menjadikan Bismillah sebagai formalitas. Ia tidak akan merasakan kedalaman getarnya. Tapi bagi yang berjalan lambat, yang mengendapkan setiap makna, yang menghayati setiap lafaz, Bismillah akan menjadi pintu terbuka yang mengantarkannya dari dunia lahir menuju dunia makna. Ia menjadi jalan pulang yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata di dalam dada. Semakin sering ia menyebutnya, semakin jiwanya merasa dekat, seolah tidak lagi berada di bumi, tapi berada dalam pelukan langit. Perjalanan hidup yang penuh luka, kehilangan, dan kekacauan kadang membuat manusia merasa jauh dari Tuhan. Tapi Bismillah adalah jembatan untuk melewati jurang itu. Ia menghubungkan kembali jiwa yang tercerai dari asalnya. Ia adalah titik mula dari pertaubatan terdalam. Bukan taubat dari dosa lahir, tetapi dari kelalaian hati yang terlalu lama berpaling dari Zatnya. Maka ketika engkau merasa kehilangan arah, cukup duduk, pejamkan mata, dan ucapkan Bismillah dengan hati yang hadir. Rasakan jalan pulang itu terbuka. Bukan di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Dan inilah yang selama ini disembunyikan dari umum, bahwa Bismillah adalah doa perjalanan batin. Ia bukan hanya kalimat pendek untuk dibaca sebelum makan atau kerja. Ia adalah jalan pulang yang lembut, namun kuat. Jalan yang menghubungkan kembali jiwa kepada cintanya yang abadi. Maka ucapkanlah Bismillah bukan hanya dengan lidah, tapi dengan kehadiran, dengan kerinduan, dan dengan ketulusan. Karena di balik satu kalimat itu, terbentang seluruh perjalanan ruh menuju rumahnya yang sejati, ke hadapan Allah, Sang Pemilik Nama.